Elvemi Oyu, saya dari kelas A Dasar-Dasar Filsafat, jurusan Sastra Inggris. Saya akan membahas review buku dari Bertrand Russell, A History of Eastern. Tujuan dari buku yang panjang dan luar biasa ini, Lord Russell memberitahu kita untuk menunjukkan filsafat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan politik, bukan sebagai spekulasi terisolasi dari individu yang luar biasa, tetapi sebagai efek dan penyebab dari karakter berbagai komunitas di mana sistem yang berbeda berkembang. Dia menganggap bahwa tujuan ini menuntut penjelasan yang lebih lengkap tentang sejarah umum daripada yang umumnya diberikan oleh sejarah filsafat. Kanvasnya sangat luas dan desainnya juga ambisius. Karya ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama berurusan dengan kuno, yang kedua dengan Katolik, yang ketiga dengan filsafat modern. Ini bukan dan tidak mengklaim sebagai karya sejarah asli atau keilmuan filosofis. Juga tidak dimaksudkan sebagai risalah untuk filsuf, mengekspos kekurangan tradisi dan secara sistematis menerapkan metode baru untuk masalah lama. Ini adalah karya populer, dirancang untuk pembaca umum, dan karena ditulis dalam prosa yang jelas dan elegan dan penuh semangat, dengan kombinasi aneh dari keyakinan moral dan kesuburan intelektual yang tak habis-habisnya, yang dapat di dalam beberapa ukuran mencirikan semua. Bahkan yang paling fana dari karya Russell, tulisannya pembaca umum mungkin dianggap beruntung. Buku ini tidak seperti yang dikatakan di atas, ditunjukkan untuk filsuf profesional, dan oleh karena itu mungkin tampak angkuh dan tidak relevan. Untuk mengeluh bahwa dia akan sering merasa longgar dalam tekstur dan tidak sistematis, penuh dengan kelalaian dan penghindaran yang menggoda, campuran yang kaya dan kacau, permulaan yang belum selesai, pernyataan dogmatis yang tidak didukung oleh argumen, dan lagi argumen yang ditinggalkan tepat di mana dia mungkin mengharapkan kesimpulan dari jenis yang menarik dan penting untuk muncul. Semua ini diselongiber dikta sering kali dengan kecemerlangan dan wawasan yang tak terlupakan, tetapi biasanya ditinggalkan untuk menjaga diri mereka sendiri dalam lautan deskripsi sejarah atau sosiologis. Dan karena alasan-alasan ini, hal itu hampir tidak akan banyak membantunya dalam pemikirannya sendiri. Juga tidak sepenuhnya memenuhi tugasnya dari sudut pandang bahkan pembaca semi filosofis atau orang awam yang canggih. Latar belakang fakta-fakta sejarah memang disediakan, tetapi pemilihan fakta-fakta semacam itu kadang-kadang tampak sewenang-wenang, juga tidak dijalin ke dalam narasi secara memadai, dekat untuk melakukan fungsi penjelasan yang seolah-olah mereka diperkenalkan. Interpolasi historis sebagian besar tetap terlepas dari sejarah gagasan, kecuali dalam bab-bab tentang abad pertengahan di mana penafsiran tumbuh agak tipis dan mekanis dan mengaburkan sisa cerita. Ketika kita sampai pada periode pasca Renaissance yang lebih bersimpati pada kejeniusan penulis, informasi semacam itu semakin sedikit, dan pada saat kita mencapai abad ke-19 cenderung mereda sama sekali. Dan kita dibiarkan menghadapi filosofis pandangan misalnya dari Bergson atau dari analis logis, hampir tanpa keuntungan dari latar belakang sosial atau sejarah, tetapi mungkin saja untuk mengajukan keberatan seperti ini berarti salah memahami sifat dan maksud dari karya ini. Ini bukan
juga tidak diklaim sebagai sejarah sistematis dari pemikiran barat. Nilai dan kepentingan utamanya, alasan yang pada dasarnya akan dibaca, berada dalam terang yang diberikannya pada pandangan pengarangnya. Karena saat ini hanya sedikit yang ingin menyangkal bahwa karya Russell mungkin memiliki pengaruh umum yang lebih besar pada filsafat di zaman kita daripada karya penulis hidup lainnya. Keberhasilan dan kegagalannya telah secara radikal mengubah isi dan arah filosofi Eropa dan Amerika, baik dengan daya tarik dan penolakan, dan dia berbagai dengan para filsuf klasik yang hebat seperti properti utama dari membuat jenis penalaran dan sikap pikiran yang usang dan kuno, yang di masa mudanya modis dan berpengaruh, mengubah paradoks yang tampak menjadi kata-kata hampa yang mapan, menemukan metode baru yang telah mengubah sejarah pemikiran. Reputasi Russell sebagai inovator hebat dalam logika cukup terjamin. Tulisan teknisnya cukup penting untuk memberikan hak karyanya kepada para filsuf atas perhatiannya sendiri. Dan meskipun buku yang sedang ditinjau dimaksudkan sebagai eksposisi populer, bahkan perbincangan tentang seorang pemikir terkemuka memiliki nilai. Dia mungkin benar-benar telah mencoba sejarah filsafat yang sistematis pada model Jerman atau Prancis. Atau dia mungkin telah memilih sekelompok topik tertentu dan membahasnya secara historis. Memeriksa asal-usul dan nasibnya di tangan berbagai pemikir di masa lalu, atau dia mungkin telah menulis penjelasan umum tentang teori atau sikap tertentu yang dipilih dan menelitinya secara historis dan kritis dengan menyatakan kesimpulannya yang beralasan. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan semua ini. Dia lebih suka kemajuan yang santai dari satu filsuf ke filsuf lainnya, dari satu periode ke periode berikutnya. Kadang-kadang hanya menceritakan kisah, kadang-kadang ketika matanya tertuju pada suatu yang secara khusus menarik atau menolaknya. Berhenti untuk memberi pembaca beberapa alasannya untuk menerima atau menolak tesis atau proposisi tertentu. Terkadang dia melakukan ini dengan ringan dan santai, tidak untuk mengatakan secara dangkal. Terkadang dengan ketajaman dan wawasan yang mengingatkan pada karya terbaiknya, kecuali jika seorang membaca buku itu dengan menatap dan membacanya secara keseluruhan dan panjangnya lebih dari 900 halaman, orang tidak akan pernah tahu kapan OSIS hijau, kritik, dan diskusi mungkin tidak tiba-tiba memberi hadiah kepada pembaca karena sedikit kelelahan setelah beberapa lama dan kering. Sulit untuk memberikan gambaran yang memadai tentang perjalanan yang begitu panjang di ruang angkasa yang saya miliki. Namun demikian, saya akan melakukan yang terbaik untuk menawarkan beberapa panduan kepada calon pembaca profesional. Berhenti untuk memberi pembaca beberapa alasannya untuk menerima atau menolak tesis atau proposisi tertentu. Terkadang dia melakukan ini dengan ringan dan santai, tidak untuk mengatakan secara dangkal, terkadang dengan ketajaman dan wawasan yang mengikatkan pada karya terbaiknya. Kecuali jika seorang pembaca buku itu dengan menatap dan membacanya secara keseluruhan dan panjangnya lebih dari 900 halaman. Orang tidak akan pernah tahu kapan OSIS hijau, kritik, dan diskusi. Buku ini dimulai dengan sketsa umum singkat tentang interaksi, sejarah politik dan sosial, serta spekulasi filosofis. Filsafat digambarkan sebagai semacam tanah tak bertuan antara di satu sisi kepastian dogmatis dan di sisi lain kelumpuhan intelektual dan moral yang berasal dari skeptisme yang berlebihan. Filsafat dibedakan menjadi dua: A. Argumen teknis yang
validitasnya sebagian besar tidak dipengaruhi oleh keadaan sosial, sehingga argumen ontologis misalnya atau masalah universal dapat didiskusikan tanpa mengacu pada karakter dan keadaan filsuf yang telah membahas topik-topik ini. Dan yang kedua, ke dalam filsafat dalam arti di mana ia menyampaikan sikap umum terhadap dunia hanya mengenai bahwa dalam analisis terakhir tidak ada argumen rasional yang mungkin, dan terutama dalam pengertian inilah filosofi sebagian besar dikondisikan oleh karakter dan lingkungan. Setelah sketsa peradaban primitif diselingi dengan pengamatan yang mencerahkan pada bagian yang diaminkan oleh pemikiran ke depan dan kebiasaan sebagai pembatasan spontanitas barbar, kita sampai pada orang Yunani. Kisahnya dimulai oleh Orpheus, Pra-Socrates, dan catatan tentang budaya Yunani selama periode klasik. Perlakuan terhadap Lonia yang sangat jelas tampaknya terutama didasarkan pada Burnet. Tetapi ada sesuatu yang dikatakan tentang sentralisme, ekonomi melitus, dan permainan pengaruh sosial pada spekulasi abstrak. Pythagoras dipilih sebagai penulis persatuan fatal, mistitisme, dan matematika yang dianggap bertanggung jawab atas banyak kesalahan utama yang terkandung dalam metafisika dan teologi tradisional. Pengaruh matematika pada filsafat pengamatan Russell sangat besar dan tidak menguntungkan. Sayangnya, karena telah menyebabkan pencarian sistem di dunia luar, sebuah struktur fakta yang pasti dan dapat dipahami seperti sistem abstrak, geometri, dan aritmatika. Keideal palsu, kriteria universal semua matematis tidak dapat dicapai karena tidak dapat diterapkan, yang dengannya metode penyelidikan empiris yang valid terlalu lama dinilai dan salah menilai. Komentar menarik mengikuti teologi sebagai perpaduan supernaturalisme dan matematika yang bersumber dari gagasan tentang bilangan ideal dalam pemikiran Tuhan. Perbedaan akrab yang secara tradisional ditarik antara pengetahuan superior atau intelektual dan inferior atau masuk akal yang dianggap Russell sebagai salah satu bencana besar filsafat ditelusuri melalui Plato, gereja Roma, kaum rasionalis abad ke-17, dan Kant. Ada analogi elegan antar aliran Heraklitus, fisika abad ke-20 yang membagi-bagi substansi metafisik, dan Bergsonian continuum, tetapi ada juga beberapa perjalanan orisinal dan berguna ke dalam apa yang dianggap benar dan apa yang salah dalam persyaratan samar dan berbagi pra-Socrates. Jadi Parmenides menyajikan teka-teki logis yang dengan sangat tepat digunakan Russell sebagai kesempatan untuk memberikan komentar singkat tentang doktrinnya sendiri. Misalnya tentang teori mendeskripsi dan penandaan nama. Pembahasan tentang Parmenides mungkin merupakan salah satu ilustrasi terbaik tentang keuntungan dan keterbatasan metode yang digunakan penulis di seluruh kerajaan ini. Terlepas dari berjanji untuk mencoba melihat dunia sejauh mungkin melalui mata pemikiran tertentu yang pandangannya dia pilih untuk diskusi, jika hanya untuk menyoroti bagaimana pemikir tersebut bisa sampai pada pandangan yang lebih aneh yang dikaitkan kepadanya. Russell tidak melakukan hal semacam itu. Dia membahas pandangan, misalnya
Parmenides dengan kesegaran dan imajinasi khusus yang datang dari berbicara tentang dia hampir seolah-olah dia adalah seorang pemikir semi kontemporer atau samar-samar abadi. Ini mungkin mengejutkan orang-orang yang berpikir historis, tetapi di sini bagaimanapun ini menjelaskan topik-topik yang dibahas jauh lebih berhasil daripada yang cenderung dilakukan historisme yang setia. Russell terletak di kutub yang berlawanan dengan katakanlah mendiang Profesor Collingwood hipotesi menjawab pertanyaan-pertanyaan di zaman kita sendiri, atau akibatnya benar atau salah, atau memang memiliki arti yang jelas dalam kaitannya dengan yang terakhir ini. Pemandangan ini jika didorong ke logika ekstrimnya melemahkan diri sendiri, karena itu akan menyebabkan ketidakmampuan total di pihak kita untuk mengenali keberadaan masa lalu dan para pemikir, apalagi memahami atau memeriksa validitas atau kebenaran jawaban atau masalah. Dirumuskan dalam bahasa milik pengalaman yang sangat berbeda dan seolah-olah ditutup rapat dari bahasa kita sendiri. Di sisi lain, pendekatan Russell juga tidak memiliki ketertarikan dengan polimatik Jerman seperti misalnya almarhum Ernst Cassirer, yang periode mengalirnya yang dipenuhi dengan ilmu filosofis yang paling teliti dan sugestif. Perbedaan-perbedaan diperhalus dengan perbedaan kabur dan kontroversial terpesona, sampai Leibniz hampir berubah menjadi Hegel dan Kant kadang-kadang hampir tidak dapat dibedakan dari Einstein. Russell secara temperamen menolak historisme jenis apapun. Pandangan dan sikapnya sendiri tidak pernah diragukan lagi. Dia secara diam-diam atau secara eksplisit menilai semua pendahulunya dalam hal mereka, dan ini memberikan kesatuan tertentu pada perlakuannya. Apakah dia berusaha dengan pemikiran politik atau metafisika, dia tetap merupakan keturunan. Mungkin anggota termasyhur terakhir dari garis terhormat dari ensiklopedia abad ke-18 dengan kedekatan terdekat dengan Voltaire dan Condiret. Dan dari tradisi liberal yang sama-sama terhormat, rasionalis, atheist, humanism di Inggris, begitu positif pandangan yang untuk semua upayanya tetap adil dan bahkan simpatik kepada oposisi, dengan tegas mengukur nilai semua pandangan dan institusi dengan standar keberadaan dan nilainya sendiri yang sangat pasti. Bukanlah peralatan intelektual yang ideal untuk sejarawan pemikiran, tetapi setidaknya memiliki keutamaan langka dan sangat penting dalam memperlakukan para pemikir besar masa lalu sebagai orang sangat cerdas yang mengucapkan proposisi rasional yang minat intrinsik yang cukup untuk tetap layak didiskusikan berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian, pemandangan Parmenides seperti yang dibahas oleh Plato ternyata menjadi pasak alami yang digantungkan pada penemuan logis kemudian dengan hasil yang menyegarkan. Tetapi setidaknya memiliki keutamaan yang langka dan sangat penting, yaitu memperlakukan para pemikir besar di masa lalu sebagai orang yang sangat cerdas, yang mengucapkan proposisi rasional dengan minat intrinsik yang cukup agar tetap layak untuk didiskusikan berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian, pandangan Parmenides seperti yang dibahas oleh Plato ternyata menjadi pasak alami yang digantungkan oleh penemuan logis kemudian dengan hasil yang menyegarkan, tetapi setidaknya memiliki keutamaan yang langka dan sangat penting, yaitu memperlakukan para pemikir
besar di masa lalu sebagai orang yang sangat cerdas yang mengucapkan proposisi rasional dengan minat intrinsik yang cukup agar tetap layak untuk didiskusikan berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian, pemandangan Parmenides seperti yang dibahas oleh Plato ternyata menjadi pasak alami yang digantungkan oleh penemuan logis kemudian dengan hasil menyegarkan.